رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان راجي عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود يا أهيل الجود والكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Janabal qurama wal uzama, para guru-guru, para habaib, para asatid, jamaah sekalian, bapak maupun ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak lupa seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Ansor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bersama-sama menjalankan sholat subuh berjamaah pada hari yang mulia, pada pagi yang mulia, yaitu pagi hari Jumat, di mana pada hari Jumat itu adalah merupakan sayyidul ayyam, yaitu penghulunya para hari. Dan ini merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam mudah-mudahan selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk insyaallah kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah kelak nanti pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita telah melewati bulan Rabiul Awal dan kita memasuki pada Rabius Tsani. Bulan Rabiul Awal sebagaimana maklum adalah merupakan bulan Maulidir Rasul, bulan lahirnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang sangat mulia sebab kelahiran Rasulullah. Namun sebelumnya bulan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir yang kita pada pagi hari ini berada di dalamnya adalah bulan yang tidak pernah diperhitungkan oleh bangsa Arab sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Sebelum ada Nabi Muhammad itu bulan Rabiul Awal dan bulan Rabiul Akhir itu bulan yang tidak viral begitulah Pak. Kalau yang viral, yang rame itu bulan Ramadan. Semua orang memahami itu. Bulan Muharram, kemudian bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, itu kan bulan Rajab, itu kan termasuk bulan-bulan haji ya. Selain bulan Rajab dan Ramadan adalah bulan haji. Musim-musim haji pun orang-orang Arab saat itu sebelum kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad sudah mengagungkan bulan-bulan itu. Nah, ketika bulan Rabiul Awal ini bulan yang enggak terkenal sama sekali, menjadi terkenal lantaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bulan Rabiul Akhir juga seperti itu. Banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan Rabiul Akhir.
yaitu terjadinya pengusiran orang-orang Yahudi Bani Nadir. Ya, Bani Nadir itu salah satu suku di salah satu kaum di suku Yahudi, ya, di kelompok Yahudi. Gara-garanya adalah saat orang-orang Bani Nadir ini mengingkari perjanjian Piagam Madinah. Kan ada Piagam Madinah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu kan membuat satu peraturan yang disepakati oleh bersama, yaitu Piagam Madinah. Salah satu isi dari Piagam Madinah adalah orang-orang Muslim itu beribadah dengan nyaman tanpa ada gangguan dari agama dan keyakinan lain. Tidak boleh ada peperangan, tidak boleh menyerang, tidak boleh menyakiti satu sama lain. Dan itu disepakati oleh Yahudi, disepakati oleh Nasrani, disepakati oleh kaum muslimin. Tapi pada akhirnya kelompok Yahudi ini, kelompok Bani Nadir mengingkari janjinya, dan itu terjadi pada bulan Rabiul Akhir, ya, kita berada di dalamnya. Jadi ada peristiwa pengusiran orang-orang Yahudi dari negara Madinah. Itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr. Ya, surah Al-Hasyr itu artinya adalah surat pengusiran, karena mengusir orang-orang Yahudi, dan itu diusir oleh kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mengingkari janji. Dan ini balasan bagi orang yang ingkar terhadap satu perjanjian yang sudah dibuat. Nah, jadi bahkan mereka, kebun-kebun kurma mereka itu dibakar oleh Rasulullah, ya, dibakar oleh Rasulullah. Nah, itu ayatnya yang hafid, satu desa satu hafid itu pasti hafal, ya. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min diyarihim li awwalil hasyr. Ya, itu ada dalam surat Al-Hasyr ayat kedua. Ayat kedua itu panjang sekali, menceritakan tentang pengusiran orang-orang Yahudi. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saya tidak ingin membicarakan masalah Rabiul Akhir. Saya pada kesempatan pagi hari ini ingin mengutip sebuah doa yang menjadi kebiasaan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu pagi dan petang. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi, ya waktu subuh seperti ini, dan setiap sore waktu maghrib, ya, itu beliau selalu tidak pernah meninggalkan doa memohon keafiatan. Allahumma inni, ini redaksi hadisnya, ya. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon, minta kepadamu keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu pengampunan dan keselamatan fi dini, dalam urusan fi dunya, dalam urusan duniaku, wadun fi dini wa dunya, fi dini dalam urusan agamaku, wa dunyaya dan urusan duniaku, wa ahli dan urusan keluargaku, wa mali dan urusan harta bendaku. Allahumma astur aurati, ya Allah tutupilah aibku. Artinya sesuatu yang tidak elok diketahui oleh orang lain itu ditutup. Wa amin rawati, dan berikanlah rasa aman atas ketakutan-ketakutanku. Nah, ini doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada permintaan keselamatan, permohonan keselamatan, al-afiyah, kemudian dibarengkan dengan al-afwa wal afiyah, maaf atau pengampunan dan juga keselamatan dalam urusan agama, dalam urusan dunia, dalam urusan keluarga, dalam urusan harta, bahkan
dunia dan akhirat. Jadi ini doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ada sesuatu yang unik dari doanya Kanjeng Nabi. Ada al-afiyah diulang 2 kali, yang satu sendirian dan yang satu bersamaan dengan afwa wal afiyah. Sering kita berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya. Jadi kata al-afiyah itu diambil dari akar kata afa yu'afi mu'afah atau al-afiyah. Artinya adalah menurut kamus-kamus itu al-bara'u minal asqam wal balaya, yaitu terbebas dari segala macam penyakit dan terbebas dari segala macam mara bahaya. Jadi Kanjeng Nabi al-afiyat yang dimaksud dengan Allahumma inni as'alukal afiyata itu artinya adalah minta keselamatan dan terbebas dari yang namanya segala macam penyakit. Penyakit apapun, penyakit zahir, penyakit batin, kemudian dari segala macam bencana, bencana banjir, bencana longsor, bencana kebakaran dan lain sebagainya, wabah dan lain sebagainya. Nah, ini permohonan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi setiap pagi dan setiap sore. Ini artinya juga berlaku bagi kita sebagai umatnya, membiasakan diri untuk berdoa Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati, tutupilah auratku. Aurat itu maksudnya sesuatu yang apa ya Pak? Kalau diketahui oleh orang lain itu kita jadi malu gitu loh. Kekurangan-kekurangan kita itu ditutupi oleh Allah. Minta kepada Allah. Dan wa amin rawati. Kadang-kadang kita punya banyak rasa takut Pak. Rasa takut nanti kita ditekan orang, ditindas orang atau hal lain yang membuat kita takut. Maka ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-afiyat di sini artinya adalah bebas dari segala macam penyakit, termasuk pandemi, Pak ya. Pandemi Covid-19 ini sudah mulai mereda ya. Kita pada level enggak tahu berapa levelnya, enggak jelas sudah ya. Enggak ada lagi pengumuman-pengumuman yang sifatnya sangat ditunggu oleh masyarakat. Sudah longgar, ada expo di ini PKM ya. Insya Allah hari Minggu terakhir Pak. Ya, tadi malam saya sempat datang ke sana, ramainya luar biasa Pak. Ada cilok goreng, pentol goreng, macam-macam Pak di situ ya. Ada musik segala macam. Jadi sudah mulai melandai dan ini adalah permohonan kita semuanya al-afiyat. Nah, Kanjeng Nabi sendiri membagi al-afiyat itu menjadi 10 kriteria. 5 kriteria diberikan Allah di dunia, 5 kriteria diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala asyrati aujuhin, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Fa amman lati fid dunya al-ilmu wal ibadatu war rizqu minal halali was-sabru 'ala syiddah wasyukru 'ala ni'mah. Wa amman lati fil akhirah fa innahu ya'tihi malakul mauti bil lutfi war rahmah. La yurawwi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri, yakunu aminan fil faza'il akbar, tumha sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu, yamurru 'ala sirati kal barqil lami liyadkhulal jannata fis salamah. Bapak Ibu, Rasulullah di dalam sabdanya itu membagi afiat tadi itu, keafiatan tadi itu menjadi 10 kriteria. 5 diberikan di dunia, 5 diberikan di akhirat. Nah, apa saja 5 yang telah diberikan, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
Afiat itu yang pertama, orang yang afiat adalah orang yang gemar menuntut ilmu. Orang yang dikatakan mendapatkan afiat dari Allah di dunia, yang pertama adalah al-ilmu. Berarti orang yang gemar menuntut ilmu, belajar ilmu, terutama ilmu-ilmu agama, maka dia telah mendapatkan afiat. Mendapatkan afiat karena keafiatan ini mendorong dia untuk melakukan satu amalan yang baik, yaitu menuntut ilmu. Kebaikan di dunia akan didapatkan dengan ilmu, kebaikan di akhirat akan kita dapatkan dengan ilmu. Sabda Rasulullah, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang kepingin urusan dunia, maka dia harus punya ilmunya. Siapa yang ingin kebahagiaan urusan akhirat, maka dia harus dengan ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan keduanya, baik bahagia dunia maupun bahagia di akhirat, maka dengan ilmu. Jadi intinya orang yang diberikan afiat, kriteria yang pertama itu adalah orang yang rajin menuntut ilmu. Maka bersyukur kita selalu banyak menghadiri majelis ilmu, majelis pengajian seperti ini. Berarti kita ini insya Allah afiat, Pak, karena kita senang ilmu, Pak. Mudah-mudahan kita afiat, Pak. Yang kedua, keafiatan itu dalam bentuk al-ibadah. Jadi orang yang gemar ibadah berarti dia itu mendapatkan afiat dari Allah. Karena ada orang yang sehat, Pak, tapi berat melakukan ibadah. Karena banyak orang yang sehat tapi sulit rasanya untuk melakukan ibadah. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan afiat dari Allah. Maka orang yang gemar ibadah, gemar melakukan sholat, termasuk sholat 5 waktu dilakukan dengan berjamaah, dilakukan dengan baik, maka orang ini telah mendapatkan afiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sembarang orang loh, Pak, bisa masuk ke masjid, bisa sholat berjamaah, seperti tidak sembarang orang. Banyak orang yang sehat itu nggak mau untuk melakukan ini, atau bahkan berat rasanya untuk mengikuti sholat. Cobalah kita lihat saja. Banyak orang yang sehat, seger, bugar, tapi berat untuk melangkahkan kaki menuju ibadah kepada Allah. Nah, orang yang mendapatkan afiat, kriteria yang kedua adalah rajin dia itu beribadah. Ya, bersyukur alhamdulillah kita ini sedikit demi sedikit kita kuatkan ibadah kita ini sebagai tanda afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ar-rizqul halal, ar-rizqu minal halal. Orang yang mendapatkan afiat dari Allah berarti dia itu orang yang gemar mencari rezeki yang halal. Kadang ada orang ngomong, jangankan yang halal, Pak, wayahni yang haram pun susah. Tentu kalau orang yang beriman, orang-orang yang baik, orang-orang yang rajin beribadah, orang punya ilmu, tidak begitu prinsipnya, Pak. Ya, jadi kita mencari yang halal meskipun sedikit. Kan kadang-kadang orang kurang puas dengan yang sedikit, akhirnya banyak, akhirnya pelan-pelan geser-geser yang halal, jadi agak berbau-bau syubhat, akhirnya jadi haram. Terus karena keenakan kita nggak mau tahu akhirnya kita, Pak. Nah, ini kita diberikan rezeki yang halal oleh Allah, itu termasuk kita mendapatkan keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah as-sabru 'ala syiddah, bersabar atas sesuatu yang menyulitkan kita, misalkan musibah, misalkan hal-hal yang membuat kita berat. Nah, orang yang bisa sabar itu termasuk orang yang mendapatkan keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang berat, Pak, untuk melakukan sabar itu kan
ringan diucapkan, sulit untuk dikerjakan. Tapi Rasulullah memberikan 3 kriteria terkait dengan sabar. Yang pertama adalah as-sabru 'alal ibadah. Sabar urusan ibadah. Termasuk sholat subuh yang panjang tadi itu ya. Itu sabar. Kalau orang yang nggak sabar tuh jengkel loh Pak dalam hatinya, ini panjang betul nih bacaannya. Ya memang aturan pakem dari pengurus begitu. Kalau mau disingkat ya sudah, 1 surat dibagi 2 kan begitu. Tapi pakemnya pengurus begitu ya sudah. Tapi di sini Pak Haji Qadir kita diajari dari surat ini bahwa kita disuruh sabar urusan ibadah. Yang kedua as-sabru 'alal maksiat, sabar atas maksiat. Artinya ada kemaksiatan begini-begini kita nggak tergoda gitu loh Pak. Sabar, tahan. Yang ketiga adalah sabar atas musibah. Ya ini sudah maklum lah, ketika kita ditimpa masalah, ditimpa musibah, maka kita bersabar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah wasyukru 'alan ni'mah. Bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapapun jumlah nikmat yang kita dapatkan, kita syukuri. Bahwa mensyukuri nikmat itu bukan karena bentuk rezeki yang diterima, tetapi siapa yang memberi nikmat, yaitu Allah. Allah Subhanahu wa taala itu kalau kasih nikmat enggak hitung-hitungan. Mau dia kafir, mau dia itu orangnya rajin sholat kah, atau rajin subuhan atau tidak, itu urusan lain. Ya, Allah kasih rezeki. Bisa bimaknal istidraj, bisa saja artinya adalah istidraj. Ya, istidraj itu ya kasih aja. Apakah dia syukur apa enggak itu kan? Kalau dia enggak syukur kemudian cabut nikmatnya, begitu Allah Pak. Tanpa pandang bulu. Nah untuk itu kita harus pandai-pandai untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat sehat ini kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Itu 5 kriteria afiat yang diberikan oleh Allah di dunia. Nah sekarang yang terkait dengan di akhirat, wa amman lati fil akhirah fa innahu ya'tihi malakul mauti birrahmati wal lutf. Yang pertama, kriteria afiat yang diberikan oleh Allah di akhirat adalah dia nanti akan didatangi oleh malaikat maut, ya itu dengan penuh kelembutan. Malaikat maut dipimpin oleh malaikat Israel, datang ke tempat Haji Qadir. Namanya malaikat Israel, ya sudah nggak ada lagi urusannya kecuali urusan cabut nyawa nih Pak Haji. Tapi karena kita dapat afiat dari Allah Subhanahu wa taala, ini cara mendatanginya, cara mencabut nyawanya pun birrahmati wal lutfi, lembut sekali. Birrahmati wal lutfi. Malaikat dengar nama Israel saja kita sudah gemeteran Pak ya. Kalau Jibril masih oke lah, tapi kalau Israel ini urusannya nyawa Pak. Maka beliau mendatangi orang yang mendapatkan afiat itu dengan rahmah dan lutf. Ya Pak Haji mohon izin, ada apa nih? Ya mau ngomong nggak enak Pak Haji, apa? Ngomong aja. Ini saya diperintah Tuhan untuk mencabut nyawa jenengan, tapi jangan anu loh ya. Tapi ini birrahmah wal lutfi. Itu yang pertama. Yang kedua la yurawwi'uhu munkarun wa nakir fil qabri. Bentuk afiat yang kedua dari kriteria di akhirat adalah dia tidak ditakut-takuti dengan malaikat mungkar nakir Pak. Malaikat mungkar nakir itu sabdanya Rasulullah, huma aswadani azraqani. Makhluk ini mungkar dan nakir itu sangat hitam, sangat biru. Dan ini sangat kejam Pak. Dengar mungkar dan nakir saja kita sudah takut Pak. Apalagi ditanyai man rabbuka, kita nggak bisa jawab, dipukul pakai gada besi, pakai palu yang besar. Ini kita nggak ditakuti. Makanya Pak Imam, Pak Ustadz ketika ada penguburan mayit itu kan
fa idza ja'akal malakanil muwakkalani bika, jika datang kepadamu dua orang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau, fala yusji'aka, maka jangan membuat kamu gemetar, kan begitu Pak, jangan takut. Itu Pak Imam, Pak Ustadz sudah memberikan aba-aba Pak, berarti malaikat mungkar dan nakir itu menyeramkan lah Pak, menyeramkan. Tetapi ketika dia mendapatkan afiat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dibuat takut oleh kedatangan malaikat mungkar. Ya biasalah, ada apa malaikat mungkar nakir? Ya saya mau nanya, tugasnya memang nanya. Malaikat mungkar nakir kan tugasnya menanyai orang yang sudah ada dalam kubur. Dan mungkar dan nakir itu bukan satu Pak. Mungkar dan nakir itu kelompok yang dipimpin oleh malaikat mungkar dan nakir. Dan malaikat-malaikat yang lain itu juga mungkar dan nakir, tatkala memang ditugasi oleh Allah untuk menanyai, khusus menanyai orang-orang yang ahli kubur. Bayangkan Pak, kalau pas Covid meninggal ada sekian ribu meninggal berbarengan, ya bingung malaikat mungkar nakir sendirian nanya ini, nanya itu, nanya ini. Maka ini malaikat mungkar dan nakir itu kelompok besar, kita nggak tahu jumlahnya Pak ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkar berarti bukan kok yang nanyai yang buruk-buruk, nakir menanya yang baik-baik, bukan Pak. Ini hanya istilah mungkar dan nakir karena saking menyeramkan. Bukan kok sampan yang nanya buruk, sampan yang nanya, bukan. Mungkar dan nakir ini disebut mungkar dan nakir karena dua malaikat ini sangat menyeramkan. Itu disebut mungkar dan nakir. Jadi dia tidak merasa takut Pak dengan adanya mungkar dan nakir, karena kita sudah mendapatkan afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah yakunu aminan fil fazail akbar. Dia akan merasa aman pada hari yang sangat menakutkan, pada hari kiamat. Semua orang bingung, semua orang takut Pak ya. Maka kita yang mendapatkan afiat ya tenang-tenang saja, wong di dunia banyak amal, di dunia banyak berdoa, di dunia banyak sedekah, di dunia banyak perbuatan baiknya. Kita nggak khawatir. Sama dengan ketika kita masih di alam kubur. Kalau orang itu rajin sholat, ditanyai malaikat, dengan mudah menjawab. Tapi kalau orang yang nggak baik, orang kafir ya, orang yang ingkar terhadap agama Islam, itu ditanyai oleh Allah tentang ini laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu kepada umat manusia itu siapa? Bagaimana pendapatmu? Apa katanya? La adri, saya nggak tahu itu siapa itu laki-laki itu. Kalau orang mukmin pasti dengan mudah menjawab, huwa sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong sering maulidan Pak kita. Kemarin ada maulidan sini ya, ramai di mana-mana ada maulidan kita. Maka kita tahu Kanjeng Nabi Muhammad. Nanti pertanyaan kubur dengan mudah kita jawab. Begitu pula di akhirat nanti hari-hari yang menakutkan, kita nggak takut yang lain takut dipanggil oleh Allah satu-satu menghadap kepada Allah, takut nggak bisa jawab amalnya, hisab takut. Kita karena diafiati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mohon afiat pagi dan sore, insya Allah kita nanti tidak merasa takut sedikit pun. Kemudian tumha sayyi'atu wa tuqbalu hasanatu. Yang keempat adalah dia diterima amal-amal baiknya dan diampuni atau dihapuskan amal-amal buruknya Pak. Ini kan luar biasa. Maka dalam nisfu Sya'ban itu kan ada Pak Imamnya biasa membacakan potongan ayat bahwa pada hari itu Allah menghapus dan menetapkan baik rezeki, baik kesehatan, baik amal, baik perbuatan. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Jadi Allah itu bisa saja menghapus, bisa saja menetapkan. Nah maka kita ingin kesalahan-kesalahan kita, baik keteledoran kita sengaja maupun tidak, itu kita ingin dihapus oleh Allah.
dan amal-amal yang baik meskipun sedikit kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, yamurru 'alas sirati kal barqil lami. Dia akan melewati sirat, jembatan itu seperti kilat, Pak. Seperti kilat, cepat sekali. Ya, ini menggambarkan kalau kita cepat ke masjid, cepat ke langgar, cepat mendatangi kebaikan, nanti melewati sirat juga seperti itu. Tapi kalau kita kelewes, ya nanti melewati sirat juga ya mendebarkan gitu, Pak. Tapi karena afiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu melewati sirat, jembatan nanti itu kalbarkil lami, seperti kilat yang menyambar begitu cepat. Jadi ini keafiatan, 10 keafiatan kriterianya sudah jelas, ilmu, ibadah, kemudian rezeki yang halal ya, dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah setiap pagi dan petang. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma amin. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Itu doanya. Ya mungkin nanti sambil berjalan kita hafal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menutup kajian pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segala sesuatu. Kita mohon kepada Allah untuk keselamatan dan kita dijauhkan dari bala dan musibah dalam proses rencana pembangunan asrama ya. Ini kalau kita nggak mohon sama Allah, hanya mengandalkan kekuatan manusia, boleh jadi bisa terbangun, Pak. Tapi nanti bisa sampai retak, bisa sampai ada masalah di belakang. Tapi kalau kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan diberikan keselamatan pekerjanya, panitianya, semua santri-santrinya nanti mohon diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mohon dijauhkan bala dan musibah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin shalihah wa bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqil Hasan wal Husain wa bi haqqi abihi wa bihaq abihima wa ummihima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wal amal wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam. Hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah wa nas'aluka Allahumma as-sihhata wal afiyata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya farijal ham, Allahumma ya kashifal gham, Allahumma ya kashifal gham, ya Allahumma ya man li ibadihi yaghfir wa yarham. Allahumma dafi al-bala'i ya rahman, Allahumma ya dafi al-bala'i ya rahim, Allahumma ya dafi al-bala'i ya arhamar rahimin. Idfa' anna, Allahumma idfa' anna wal hadirin, Allahumma idfa' anna wal hadirin wal ummal ya Allah min kulli bala'id dunya wa 'adabil akhirah wa min syarrid dunya wa syarril akhirah min sayyi'id dunya wa syarril akhirah bi barakati suratil Fatihah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka
wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mohon ampun, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan di dalam menyampaikan materi. Mudah-mudahan barokah untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.